Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Waraqah bin Naufal, sepupu Siti Hadijah yang ahli kitab. Siti Hadijah, yakni istri Rasulullah, memiliki sepupu bernama Waraqah bin Naufal. Ia adalah anak paman Hadijah, yakni Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Waraqah termasuk orang yang alim tentang isi kitab Taurat dan Injil. Sehingga ia mengetahui bahwa akan ada seorang nabi terakhir yang muncul di tengah kalangannya. Ada sejumlah kisah menarik mengenai Waraqah bin Naufal. Seperti apa? Menafsirkan mimpi Siti Hadijah. Dalam buku yang terakhir masuk surga oleh Ismatillah Nawad diceritakan, mata Waraqah buta, tetapi hatinya tidak. Ia memiliki kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Suatu ketika, Siti Hadijah sedang dalam kebimbangan. Ia lalu mengunjungi rumah sepupunya untuk dimintai bantuan perihal masa depan calon suaminya. Waraqah bin Naufal memberikan air yang telah ia bacakan doa kepada Hadijah untuk diminum sebelum tidur. Siti Hadijah pulang dan menuruti perintahnya. Ia meminum air tersebut sebelum tidur, lalu berwudu dan memperbanyak menyebut nama Tuhan. Dalam tidurnya Hadijah bermimpi, ada sosok pemuda tampan berjubah putih menaiki kuda yang gagah. Sosoknya sangat bercahaya dan sinarnya menyilaukan. Pemuda gagah itu datang dari arah rumah Abu Thalib. Ketika terbangun dari mimpi, Hadijah bersemangat untuk menceritakan dan mencari tahu kebenaran mimpinya. Kemudian Siti Hadijah mendatangi rumah Waraqah bin Naufal. Hadijah menceritakan mimpi tersebut. Ia menafsirkan bahwa mimpinya itu akan terjadi, dan meminta Hadijah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Waraqah menjelaskan bahwa ia mengetahui sosok pemuda dalam mimpi Hadijah. Ia adalah Muhammad. Saat itu belum menjadi nabi, keponakan Abu Thalib. Ia menceritakan tentang pemuda itu kepada Siti Hadijah, begitu pula ciri-ciri kenabiannya. Tak memiliki bayangan karena wujudnya terlindung awan. Apapun yang dipakainya, pasti akan pas, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Hatinya tak pernah tidur meski matanya terpejam. Badannya tak mengeluarkan keringat dan selalu semerbak mewangi. Dalam duduknya, ia berdiri. Tak ada orang yang mampu menyaingi ketinggian postur tubuhnya, dan sebagainya. Kata Waraqah menceritakan sosok Nabi Muhammad kepada Hadijah, membenarkan kedatangan Nabi terakhir. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disebutkan, suatu hari Hadijah mendengar informasi tentang pemuda Muhammad yang terkenal jujur dalam perkataan, amanah, dan berakhlak mulia. Hadijah mengutus seseorang untuk menawarkan kerja sama kepadanya. Muhammad harus memasarkan barang-barang dagangan Hadijah ke Syam, lalu ia akan diberi imbalan lebih besar daripada yang didapatkan oleh pedagang lainnya. Muhammad menerima tawaran tersebut. Ia pun berangkat membawa barang-barang dagangan Hadijah ke Syam dengan ditemani oleh Maisarah. Di perjalanan, Muhammad beristirahat di bawah naungan pohon di dekat kuil seorang rahib. Sang rahib mendatangi Maisarah dan bertanya tentang Muhammad, siapa lelaki yang bernaung di bawah pohon itu? Maisarah berkata, ia lelaki Quraisy penduduk Tanah Haram. Sang rahib menerangkan, tidak ada yang bernaung di bawah pohon itu, kecuali seorang nabi. Menurut keyakinan para sejarawan, ketika tengah hari dan sangat terik, Maisarah melihat dua malaikat menaungi Muhammad dari panas matahari. Setibanya di Mekah, Maisarah segera menemui Hadijah dengan membawa hasil penjualan barang dagangan yang mencapai harga 2 kali lipat atau mendekati itu. Maisarah juga menceritakan ucapan rahib dan naungan malaikat pada Muhammad sebagaimana yang dilihatnya. Siti Hadijah menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, dan menceritakan perkataan Maisarah tentang ucapan rahib dan dua malaikat yang dilihatnya menaungi Muhammad. Waraqah berkata, jika ini benar, Hadijah, maka Muhammad adalah nabi umat ini. Aku sudah tahu bahwa di umat ini akan datang seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Inilah waktunya. Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hashim berkata bahwa Waraqah merasakan kedatangan Nabi terakhir sangat lambat sehingga ia sering bertanya sendiri, sampai kapan? Mengakui kenabian Muhammad. Dilansir dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Moenawar Halil, setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, beliau dalam keadaan seolah-olah sedang sakit, nafas terengah-engah, muka pucat, suara serak dan badan gemetar. Nabi pulang ke rumahnya, lalu tertidur karena lelah. Saat beliau tertidur, Siti Hadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Ketika itu, Waraqah bin Naufal sudah berusia lanjut dan menganut agama Masehi.
Hadijah lalu menceritakan apa yang terjadi atas diri suaminya itu. Setelah mendengarnya, Warakoh berkata, "Kudus, kudus. Demi Tuhan yang diri Warakoh ada di tangan kekuasaannya. Jikalau engkau membenarkan aku, wahai Hadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya, Muhammad, Namus Akbar yang pernah datang juga kepada Musa dahulu, dan sesungguhnya dia, Muhammad, adalah seorang nabi bagi umat ini. Maka dari itu katakanlah kepadanya, supaya tetap tenang." Setelah mendengar penjelasan dari Warakoh, Hadijah pulang ke rumahnya dengan hati yang gembira. Tak lama, badan Nabi kembali sehat seperti sedia kala, dan segera Hadijah mengajak beliau menemui Warakoh bin Naufal di rumahnya. Siti Hadijah mengajak Rasul datang kepadanya karena ia terkenal alim serta patuh dalam memeluk agama Nasrani. Hadijah hendak bertanya lebih lanjut tentang peristiwa yang menimpa diri Nabi di Gua Hiro, dan agar Nabi mendengarkan sendiri penjelasan anak pamannya itu, berdasarkan keterangan yang telah diketahui dalam kitab-kitab agama yang dipeluknya. Sesampainya di rumah Warakoh bin Naufal, Rasulullah menceritakan apa yang baru dialaminya. Setelah Nabi selesai berbicara, Warakoh berkata, "Suci, suci, hai anak lelaki saudaraku, ini adalah rahasia yang paling besar yang pernah diturunkan oleh Allah atas Nabi Musa. Oh, mudah-mudahan aku dapat kembali menjadi muda dan kuat. Mudah-mudahan aku masih hidup, kelak bila mana kaummu mengusirmu." Rasul bertanya setelah mendengar perkataan Warakoh, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Warakoh menjawab, "Ya. Sama sekali tidak ada seorang yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa itu melainkan ia pasti dimusuhi. Dan jikalau aku masih dapat mengalami hari kelak ketika engkau dimusuhi, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya." Nabi dan Hadijah pulang ke rumah setelah Warakoh selesai menjelaskan hal tersebut. Sejak itu, Siti Hadijah memegang teguh keterangan-keterangan Warakoh. Rasul pun merasa mendapat penjelasan tentang peristiwa yang baru dialami oleh dirinya. Tak lama setelah pertemuan itu, Warakoh bin Naufal wafat. Sepanjang riwayat dalam kitab Tarikh Al-Hamis, Warakoh wafat pada tahun kedua atau ketiga dari tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.